Soal nomor 1, berapa jumlah anggota PPS di setiap kelurahan desa? A. 9 orang, B. 11 orang, C. 7 orang, D. 3 orang, E. 4 orang. Jawaban soal nomor 1 ini adalah D, yaitu 3 orang. Soal nomor 2, pemilih yang berhak memberikan suara di TPS adalah A. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan, B. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH, C. Pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam DPTB, D. Jawaban A dan C benar, E. Semua jawaban benar. Jawaban soal nomor 2 ini adalah E, yaitu semua jawaban benar. Soal nomor 3, berikut sejumlah syarat menjadi anggota PPS kecuali A. Warga negara Indonesia, B. Berusia paling rendah 22 tahun, C. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil, D. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, E. Tidak menjadi anggota partai politik. Jawaban soal nomor 3 ini adalah B, yaitu berusia paling rendah 22 tahun. Soal nomor 4, KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil perhitungan perolehan suara kepada PPS dalam waktu A. 1 hari, hari yang sama dengan hari pemungutan suara, B. 2 hari setelah pemungutan suara, C. 3 hari setelah pemungutan suara, D. 4 hari setelah pemungutan suara, E. 5 hari setelah pemungutan suara. Jawaban soal nomor 4 ini adalah A, yaitu 1 hari, hari yang sama dengan hari pemungutan suara. Soal nomor 5, untuk pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain saat memberikan suaranya di TPS dapat A. Menyerahkan kepada KPPS, B. Harus didampingi oleh polisi, C. Dibantu oleh KPPS dan harus dibantu oleh Hansip, D. Dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih, E. Didampingi oleh KPPS dan PTPS berdasarkan musyawarah penyelenggara pemilu. Jawaban soal nomor 5 ini adalah D, yaitu dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih. Soal nomor 6, pasca melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, DPS, maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan PPS adalah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap, B. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih, C. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK, D. Menentukan hasil perbaikan daftar pemilih sementara, DPS, E. Menyerahkan ke warga. Jawaban soal nomor 6 ini adalah C, yaitu menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK. Soal nomor 7, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah serentak tahun 2024 adalah pelaksanaan pilkada serentak ke A. 4, B. 5, C. 6, D. 7, E. 9. Jawaban soal nomor 7 ini adalah B, yaitu 5. Soal nomor 8, di Indonesia pemilihan umum kepala daerah dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun A. 2004, B. 2009, C. 2014, D. 2015, E. 2019. Jawaban soal nomor 8 ini adalah D, yaitu 2015. Soal nomor 9, kapan dan siapa yang menetapkan UUD 1945, A. Pada tanggal 16 Agustus 1945, oleh Bupki, B. Pada tanggal 17 Agustus 1945, oleh Bupki, C. Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh Bupki, D. Pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh PPKI, E. Pada tanggal 19 Agustus 1945, oleh PPKI. Jawaban soal nomor 9 ini adalah D, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945,
oleh PPKI. Soal nomor 10, apa singkatan KPPS? A. Kelompok Panitia Pemungutan Suara. B. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara. C. Kelompok Penyelenggara Perhitungan Suara. D. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara. E. Kelompok Pemungutan dan Perhitungan Suara. Jawaban soal nomor 10 ini adalah D, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara. Soal nomor 11, yang berwenang menentukan jumlah TPS adalah A. KPU Kabupaten Kota. B. PPK. C. PPS atas nama PPK. D. PPS. E. Pantarlih atas nama PPS. Jawaban soal nomor 11 ini adalah D, yaitu PPS. Soal nomor 12, siapa yang mempunyai kewenangan dan tugas untuk membentuk KPPS? A. PPS. B. PPK. C. KPU Kabupaten Kota. D. KPU Provinsi. E. KPU. Jawaban soal nomor 12 ini adalah A, yaitu PPS. Soal nomor 13, berapa jumlah maksimal peserta kampanye pertemuan terbatas pada pelaksanaan kampanye tingkat kabupaten kota? A. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 300 orang. B. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 500 orang. C. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1000 orang. D. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 2000 orang. E. Pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 3000 orang. Jawaban soal nomor 13 ini adalah C, yaitu pertemuan yang diikuti paling banyak oleh 1000 orang. Soal nomor 14, salah satu tugas KPPS adalah A. Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. B. Mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS. C. Menempelkan daftar pemilih tetap di TPS. D. Jawaban A dan B benar. E. Jawaban B dan C benar. Jawaban soal nomor 14 ini adalah A, yaitu mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS. Soal nomor 15, lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye? A. KPK. B. BPK. C. BPKP. D. PPATK. E. Kantor Akuntan Publik. Jawaban soal nomor 15 ini adalah E, yaitu Kantor Akuntan Publik. Soal nomor 16, Ketua KPU Provinsi memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya, yaitu A. DPRD. B. Rapat Pleno. C. KPU Pusat. D. Gubernur. E. Wali Kota. Jawaban soal nomor 16 ini adalah B, yaitu Rapat Pleno. Demikian, sampai jumpa.